Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 atau kelompok I akan menjelaskan tentang materi silikon versus wide bandgap, yaitu silikon karbida dan gallium nitrida. Perkenalkan saya Muhammad Daim Habibullah dengan NIM 3 akhir 095 dan 4 teman saya lainnya, yaitu M. Ardin, Maria Evelyn, Aki Algana, dan Arya Satya. Pengertian dari semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang sifat menghantarkan listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Berbeda dengan konduktor yang selalu menghantarkan arus, semikonduktor bisa dikontrol sifat hantarnya, misalnya oleh suhu, tegangan, cahaya, dan juga melalui doping atau penambahan zat pengotor. Material inilah yang menjadi jantung dari semua perangkat elektronik modern. Contohnya seperti dioda, transistor, dan IC yang ada di handphone, laptop, dan juga charger. Struktur energi dari bandgap. Di dalam semikonduktor terdapat struktur pita energi yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu valence band, conduction band, dan juga bandgap. Valence band ini adalah tempat elektron masih terikat pada atom, sedangkan conduction band adalah tempat elektron bebas bergerak dan menghasilkan arus listrik. Dan yang terakhir, band gap adalah jarak energi antara kedua pita tersebut. Elektron harus memiliki energi minimal sebesar band gap agar bisa berpindah dari valence band ke conduction band dan menghantarkan listrik. Tanpa menembus band gap, maka tidak akan ada arus listrik yang bisa mengalir. Pengaruh dari band gap itu sendiri, band gap sangat menentukan kinerja suatu semikonduktor. Jika band gapnya terlalu kecil, seperti pada silikon, elektron sangat mudah berpindah, sehingga arus bocor menjadi besar, dan material tidak tahan terhadap suhu tinggi. Begitupun sebaliknya, jika band gapnya besar, seperti pada SiC dan GaN, elektron lebih sulit berpindah sehingga arus bocor menjadi sangat kecil, serta material menjadi lebih tahan terhadap suhu tinggi dan tegangan tinggi. Inilah yang awalnya menjadi dasar munculnya teknologi wide bandgap semikonduktor. Wide bandgap secara teknis merujuk pada material semikonduktor yang memiliki celah pita energi atau bandgap lebih besar dibandingkan semikonduktor konvensional seperti silikon atau Si. Bandgap adalah perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Semakin besar bandgap, maka semakin besar energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah ke pita konduksi dan berpartisipasi dalam penghantaran arus listrik. Pada silikon, bandgap berada di kisaran 1,12 eV. Material wide bandgap seperti silikon carbide atau SiC dan gallium nitride atau GaN memiliki bandgap sekitar 3 eV atau lebih. Nilai bandgap yang besar ini menghasilkan sejumlah karakteristik fisik yang sangat menguntungkan untuk aplikasi elektronika daya modern. Pertama, semikonduktor wide bandgap memiliki medan tembus atau yang disebut breakdown electric field yang jauh lebih tinggi dibandingkan silikon. SiC dan GaN dapat menahan medan listrik 5-10 kali lebih besar. Konsekuensinya, perangkat daya dapat dirancang lebih tipis, memiliki resistansi on-state yang lebih rendah, dan tetap mampu beroperasi pada tegangan tinggi tanpa memiliki kegagalan. Kedua, mobilitas dan kecepatan pembawa muatan pada material seperti GaN memungkinkan frekuensi switching yang sangat tinggi. Perangkat berbasis GaN mampu bekerja pada frekuensi kerja yang jauh lebih besar dibandingkan MOSFET silikon, sehingga dapat mengurangi ukuran komponen pasif seperti induktor dan kapasitor, meningkatkan efisiensi dan menekan rugi switching secara signifikan. Ketiga, material wide bandgap memiliki kemampuan operasi pada suhu yang lebih tinggi. Silikon mengalami degradasi karakteristik pada kisaran 150 sampai 175 derajat Celcius. Secara umum, SiC lebih banyak digunakan pada aplikasi tegangan tinggi, ratusan volt hingga beberapa kilovolt. Sedangkan GaN unggul pada aplikasi tegangan rendah sampai menengah dengan kebutuhan switching cepat, seperti charger cepat, power supply frekuensi tinggi, radar, dan amplifier RF. Pada bagian ini, kita akan membahas mengapa silikon selama beberapa dekade menjadi material utama dalam teknologi semikonduktor, serta apa kelemahan fundamentalnya ketika dibandingkan dengan material wide bandgap seperti SiC dan GaN. Silikon memiliki bandgap sebesar sekitar 1,12 eV pada suhu ruang,
Nilai ini tergolong sempit jika dibandingkan wide bandgap semikonduktor. Salah satu dampak dari bandgap yang relatif kecil adalah peningkatan konsentrasi carrier intrinsik secara signifikan dengan bertambahnya temperatur. Jika kita gunakan pendekatan rumus intrinsik, maka terlihat bahwa semakin kecil bandgap, semakin mudah elektron tereksitasi pada temperatur tinggi, dan jumlah carrier intrinsik meningkat secara drastis. Pada suhu 300 Kelvin, nilai intrinsik carrier silikon berada di sekitar 10⁻10 cm/min3. Namun, ketika temperatur meningkat, nilai ini naik secara eksponensial. Akibatnya, silikon hanya dapat beroperasi aman pada temperatur sekitar 150 derajat Celcius. Karena di atas itu, pembawa muatan intrinsik akan mendominasi dan merusak fungsi doping, menyebabkan deviasi karakteristik elektronik yang tidak diinginkan. Ini menjadi batasan besar untuk aplikasi high power dan high temperature. Selain itu, ketika silikon digunakan pada aplikasi high voltage, diperlukan lapisan yang lebih tebal untuk menahan tegangan breakdown. Lapisan yang semakin tebal ini akan meningkatkan resistance, terutama on-state resistance, yang menyebabkan efisiensi daya menjadi rendah. Silikon juga mengalami keterbatasan pada switching speed. Hal ini terjadi karena parasitic kapasitansi pada material dan struktur device-nya cukup besar, sehingga waktu transisi switching menjadi lebih lambat dibandingkan teknologi berbasis SiC ataupun GaN. Namun, meskipun memiliki limitasi, silikon masih digunakan secara luas. Kelebihan utamanya adalah biaya produksi yang sangat murah, proses pembuatan yang matang, serta ekosistem manufaktur yang sudah berkembang selama lebih dari 50 tahun. Dengan kata lain, silikon tetap menjadi baseline atau titik acuan untuk membandingkan kinerja material semikonduktor lainnya. Silikon karbida atau SiC adalah semikonduktor wide bandgap yang sangat cocok untuk aplikasi dengan tegangan tinggi dan suhu ekstrim. SiC memiliki bandgap yang lebih besar dibandingkan silikon, yang memungkinkan untuk beroperasi pada suhu lebih tinggi, bahkan hingga 250 derajat Celcius, tanpa mengorbankan efisiensi tentunya. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi daya tinggi, di mana pengolahan panas dan daya tahan terhadap suhu tinggi sangat penting. Karena bandgap yang sangat besar itu, SiC menghasilkan leakage current yang sangat kecil, bahkan mendekati nol pada suhu sekitar 200 hingga 250 derajat Celcius. Hal ini memungkinkan perangkat yang menggunakan SiC lebih efisien dalam penggunaan energi dan lebih tahan lama dalam kondisi ekstrim. Keunggulan lain dari SiC adalah thermal conductivity-nya yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan silikon. Ini membuat SiC lebih mampu mengeluarkan panas dengan efisien, yang sangat penting dalam perangkat yang beroperasi pada tegangan dan suhu tinggi. Misalnya SiC MOSFET dapat mengurangi RDS on secara drastis pada tegangan antara 1 hingga 3 kV. Dan SiC Schottky diode menawarkan zero refresh recovery yang sangat cepat, meningkatkan efisiensi perangkat secara keseluruhan. Di sisi lain, gallium nitride atau GaN adalah semikonduktor wide bandgap lainnya yang sangat unggul dalam aplikasi yang membutuhkan high frequency switching atau perpindahan frekuensi tinggi. GaN memungkinkan untuk beroperasi pada frekuensi tinggi mulai dari KHZ hingga MHZ, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi seperti konverter daya mini dan perangkat komunikasi berfrekuensi tinggi. Dalam struktur GaN, High Electron Mobility Transistor terbentuk two-dimensional elektron gas yang memiliki mobilitas elektron yang sangat tinggi. Ini meningkatkan kemampuan GaN untuk beroperasi dengan efisiensi yang lebih baik pada frekuensi yang sangat tinggi. Estimasi menunjukkan bahwa densitas 2 GeG pada GaN sekitar 10⁻13 cm², dengan mobilitas elektron mencapai 1.500 cm² per Vs, yang mendukung efisiensi tinggi dalam switching frekuensi tinggi. Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, GaN juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah thermal conductivity yang lebih rendah dibandingkan dengan SiC. Ini dapat menambah tantangan dalam pengelolaan panas, terutama pada aplikasi yang membutuhkan dispansi panas yang lebih besar. Selain itu, masalah ketidakcocokan substrat GaN dengan silikon dapat menambah kompleksitas dalam produksinya. Parameter pertama yaitu energi band. Dan yang pertama adalah silikon membutuhkan energi band sebesar 1,12 elektron volt. Kemudian silikon karbida membutuhkan sekitar 2,5 elektron volt dan gallium nitride membutuhkan 3,45 elektron volt. Kemudian parameter selanjutnya yaitu parameter keunggulan. Silikon sendiri memiliki keunggulan murah dan mature. Murah sini artinya mudah didapatkan, murah harganya, murah produksinya. Sedangkan mature ini artinya adalah proses pembuatan silikon itu lebih ada dan nyata tanpa ada kerusakan
hingga mencapai titik intrinsiknya dari silikon. Kemudian untuk silikon karbida memiliki keunggulan efisiensi pada daya tinggi atau tegangan tinggi. Hal ini karenakan silikon karbida termasuk dalam wide bandgap atau celah pita lebar yang mana elektron itu membutuhkan energi yang lebih tinggi lagi untuk mencapai pita konduksi, sehingga cocok untuk tegangan daya atau daya tinggi dan bisa mencapai 250 derajat Celcius. Kemudian untuk gallium nitrida, keunggulannya adalah memiliki mobilitas elektron yang sangat tinggi sehingga mengurangi energi selama komponen tersebut bekerja. Kemudian untuk parameter kekurangan, silikon memiliki kemampuan daya yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius, pembawa muatan intrinsiknya itu akan merusak doping, sehingga akan terjadi kerusakan pada silikon. Untuk silikon karbida sendiri, kekurangannya adalah proses produksinya yang mahal dan lebih lama karena membutuhkan temperatur dan tekanan tinggi. Kemudian pada gallium nitrida memiliki kekurangan ketika gallium nitrida itu didoping akan mudah hancur karena bentuknya yang cacat. Kemudian parameter pengaplikasian untuk silikon sendiri karena mudah didapatkan sehingga aplikasinya dalam sehari-hari bisa digunakan di berbagai perangkat elektronik. Kemudian untuk silikon karbida karena membutuhkan daya yang tinggi untuk bisa beroperasi, aplikasinya membutuhkan konduktivitas listrik yang sangat tinggi dan juga komponen keausan yang tinggi. Kemudian untuk gallium nitrida, pengaplikasiannya karena mobilitas elektron yang tinggi sehingga cocok untuk kendaraan listrik yang membutuhkan daya yang tinggi. Sekian dari kelompok 9 atau kelompok I yang telah menyampaikan materi tentang silikon versus wide bandgap, yaitu silikon karbida dan gallium nitrida. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.